Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami pada malam ini mengucapkan kepada kita sekalian kasih dan kemuliaan yang daripada Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang pada saat ini sedang melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Ini merupakan ibadah malam Pasion yang keempat atau yang terakhir bagi kita. Harapan kami dalam kesedihan kita mendapatkan sukacita dan keselamatan daripada Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan atau firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam Bapa dalam surga, Tuhan yang baik. Pada malam ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah pasion kami. Bahkan kami bersyukur pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Rapi hati dan pikiran kami serta pendengaran kami, supaya firman itu bisa tertanam dalam hati kami masing-masing dan bisa kami jadikan itu sebagai kekuatan, bahkan menjadikan pembaharuan di dalam iman kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Bapak, berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Mari kita membuka kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam ini dalam pada pasion kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kemudian dilanjutkan ayat 31 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kaki?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua,
sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempat. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan guru. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Sesudah Yudas pergi, katalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam diri, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang jahil, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya ulangi lagi membaca ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sedemikian dekat firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam ini adalah pesan yang terakhir. Malam ini kita memasuki ibadah pasion yang terakhir. Sebelum kita akan memasuki atau memperingati kematian Kristus Yesus pada besok hari. Dalam kebiasaan orang Timur ada pesan terakhir ketika orang-orang yang akan meninggal, sehingga orang yang akan mengalami kematian selalu tunggu dan didengarkan apa yang menjadi perintah atau permintaan. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang meninggal ini dianggap memiliki warisan yang besar, maka orang-orang akan mendekati, atau anak-anaknya biasanya itu akan menunggu wasiat dari orang tuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya orang akan tanya, berkata wasiat sebelum dia meninggal dunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, sebuah ilustrasi bagi kita.
Suatu kali ada seorang bapak yang terkenal baik dan sopan dan disenangi banyak. Ia mempunyai 3 orang anak. Bapak ini mempunyai sebuah cincin ajaib yang berkhasiat. Jika dia memakai cincin ini, maka banyak orang yang akan menyukai si pemakai. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Bapak ini sudah tua, dia tahu bahwa umurnya semakin dekat, maka ia bermaksud mewariskan cincin itu kepada anak. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayangnya cincin itu cuma 1, padahal dia memiliki 3 anak. Maka si bapak itu pergi ke sebuah penempa cincin, dan dia meminta kepada si penempa cincin ini supaya membuat 2 cincin yang sama bentuk, yang tidak bisa dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bapak ini meninggal, maka dia memanggil ketiga anak, dan dia berkata kepada ketiga, saya mewariskan cincin ini kepada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi si bapak itu memanggil satu demi satu anaknya untuk masuk ke dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa bulan berikut ketika si bapak itu sudah meninggal dunia, rupanya ketiga anaknya ini mengetahui bahwa mereka memiliki cincin yang sama. Lalu mereka mulai risau, mereka mulai bertanya-tanya, mana cincin yang asli dari ketiganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sebelum si bapak tadi meninggal, ketika dalam kamar, si bapak itu berkata, setiap orang yang memakai cincin ini pasti akan disukai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga anaknya itu mulai risau dan mereka pun bertengkar, lalu mengadukan persoalan ini kepada saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika hakim itu mengambil keputusan dengan benar, saya juga tidak tahu mana yang asli dan yang palsu. Tetapi hal ini dapat dibuktikan melalui kehidupannya sehari-hari. Jika orang itu disegani, jika orang itu disukai oleh orang banyak, maka dialah yang memakai cincin yang asli. Maka ketiga anaknya itu pun pulang ke rumah mereka masing-masing untuk membuktikan siapakah dari mereka yang disukai dan disegani oleh orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya merupakan pesan berupa wasiat yang sangat sederhana dan sangat berharga sekali. Tetapi pesan ini tidak akan berharga Bapak Ibu saudara-saudara kalau tidak kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, wasiat Tuhan Yesus ini tidak hanya berlaku pada generasi pertama yaitu murid-murid, tetapi juga menjadi sesuatu amanah
pesan bagi kita yang masih hidup pada zaman sekarang. Wasiat dan warisan, pesan terakhir yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Apa yang dikatakan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Di dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan, pada khusus dalam ayat 34 dan ayat 35, aku memberikan sebuah perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu setelah kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada awalnya mereka menerima pesan yang sama seperti yang sudah praktek hidup saling mengasihi merupakan keharusan dan bukan opsi bagi para sebuah keharusan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengaku saling mengasihi, harus jiwa ragamu lelah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup dalam kasih dan saling mengasihi merupakan gaya hidup yang tidak bisa kita tawar-menawar. Jika mereka hidup saling mengasihi, maka akan terbukti bahwa mereka adalah pewaris Yesus Kristus, sama seperti ketiga anak orang kaya tadi. Dia akan dapat membuktikan bahwa dia adalah pemakai ciri-ciri ajaib yang asli kalau dia memperlakukan dengan baik, sehingga orang banyak akan menghormati, orang banyak akan menyukai dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi, jika kita dapat mempraktikkan hidup dengan saling mengasihi di dalam kehidupan, maka orang akan tahu bahwa kita adalah pewaris. Orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Tetapi kalaupun kita adalah orang Kristen, kita mengakui diri kita adalah pengikut Kristus, tetapi dalam praktek hidup kita, kita tidak melakukan perintah. Kita tidak hidup untuk saling mengasihi. Kita hidup saling menjatuhkan, menjerumuskan. Itu bukanlah pewaris dari Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa ini adalah masa pengujian terhadap murid-murid Yesus. Apakah mereka menyebut dirinya murid Kristus atau orang Kristen, benar-benar hidup saling mengasihi, atau justru tidak ada kasih dalam hidup mereka? Pesan dan perintah Yesus ini diteruskan dan terus disampaikan oleh pemegang wasiat, yaitu gereja orang-orang Kristen. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, apakah orang-orang Kristen sudah melaksanakan dan konsisten melaksanakan untuk hidup saling mengasihi, atau hanya menjadikan kasih hanya simbol yang mati
yang tidak membuat orang tertarik dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renung kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar membaca, merenungkan, tetapi mari kita bersama-sama untuk dapat mempraktekkan itu dalam hidup. Ini adalah pesan dan perintah Tuhan yang Dia sampaikan kepada murid-murid. Dan ini menjadi sebuah wasiat yang terus-menerus kita sampaikan, kita praktek di tengah-tengah kehidupan kita sampai akhir zaman. Sehingga kelak Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus datang untuk kedua kali, maka kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita semakin diberkati dan kita sungguh-sungguh dapat melakukan segala perkataan dan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, yang telah mengajarkan kepada kami pada malam ini kebenaran firman Tuhan tentang perintah dan pesan yang Kau sampaikan sebelum Engkau menderita dan mati di kayu salib, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Bapa kami yang di surga, kasih adalah dasar dari kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kasih itu juga yang telah mendasari Engkau untuk memberikan nyawamu dan mengorbankan hidup bagi keselamatan kami umat manusia. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini kami bisa hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga damai dan kebahagiaan akan tercipta di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kadangkala kami harus berhadapan dengan orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah berbuat dosa kepada kami, tapi Engkau ajarkan supaya kami mengasihi mereka di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini tidak hanya berlalu dari kehidupan kami, tapi bisa kami lakukan. Diberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Biarlah hidup kami semuanya seturut dengan kehendak Bapa kami yang di surga. Pada besok hari kami akan memperingati kematian-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan kami dapat lakukan dan kami resapi bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan di kayu salib yang telah memberikan nyawa-Mu bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah segenap kami yang memperingatinya Bapa bisa dengan sungguh-sungguh melakukan dan meneladani pengorbanan itu bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam ini kita telah selesaikan, yaitu masa-masa pasion. Mulai dari pasion yang pertama, kedua, ketiga sampai yang keempat. Apa yang bisa kita ambil hikmat dari perjalanan pasion? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah kita sampaikan dan telah kita dengarkan bersama-sama. Banyak hal yang bisa kita ambil, kita petik dari kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang diingatkan kepada kita, biarlah kita menjadi murid-murid Tuhan yang setia dan taat untuk melakukan perintah dan firman, untuk meneladani segala penderitaan, pengorbanan yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dalam masa-masa pasion menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Dia. Dan besok hari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jangan lupa untuk kembali melakukan ibadah
dalam kita memasuki Jumat Agung, gereja kita akan melakukan ibadah live streaming akan kita adakan pukul 9. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengikuti lewat video live streaming di YouTube, Facebook, bahkan untuk anak-anak kami PTGMI yang mempunyai IG boleh membuka handphone kita masing-masing. Kami juga menyediakan bagi seluruh jemaat buletin untuk ibadah Jumat Agung yang akan dibagikan oleh ketua komsel atau yang sudah dibagikan. Hari itu kita buka dan kita bersama-sama melakukan ibadah. Biarlah Tuhan Yesus semakin memberkati kita semuanya. Shalom bagi kita semuanya.